Tapi Tidak apabila demokratis. kita lihat dari kemampuan ataupun skill yang dimiliki sendiri seperti apa? Apakah kemudian sebetulnya tenaga kerja domestik sudah mumpuni untuk kemudian terlibat secara seutuhnya dengan proyek pembangunan IKN ini? Ini kota-kota di Jakarta, di sekitar Jakarta, di di Cikarang, di Tamrin, itu kan gedung-gedung tinggi, kan banyak sekali pekerja-pekerja Indonesia dan sudah pengalaman banyak. Kan tidak masalah. Itu asing ada, yang dalam negeri juga banyak. Oke, tapi untuk sekelas Artinya itu IKN dengan merupakan infrastruktur strategis negara, apakah kemudian justru seharusnya lebih prioritaskan tenaga kerja dalam tidak ada, negeri atau seperti apa, Pak Prof Didik? kan tidak ada yang istimewa. Istana Negara itu kan tidak ada yang istimewa. Apa istimewanya Istana Negara? Itu dibangun zaman Belanda. Pada waktu teknologi masih belum apa-apa, nggak ada sekolah teknik. Jadi isu asing bukan asing, seolah kalau asing itu kualitasnya akan hebat. Enggak. Masalahnya itu sensitivitas, bukan kualitas. Bukan kualitas dari infrastruktur dan gedung, kualitas kebijakan publiknya yang masalah. Itu ujuk-ujuk dari langit ditetapkan IKN, baru dilakukan studi, ya, baru dibikin undang-undangnya. Bukan ada proses-proses yang sistematis. Dan memang banyak sekali IKN yang apakah di Brazil atau di Myanmar itu gagal, ya. Potensi gagalnya cukup besar, ya. Dan semua kritik-kritik itu dianggap angin lalu, ya. Dianggap bahwa mereka itu sangat kuat dan anti kritik. Ya sudah, jalankan aja. Kan yang kuasa pemerintah. Kita mengingatkan sebagai orang yang mengerti kebijakan publik, arsitek yang tahu, dan seterusnya. Oke, Prof Didik, bagaimana kemudian jika ada penilaian bahwa mempekerjakan pengawas asing ataupun tenaga kerja asing ini merupakan bagian upaya untuk menggoda para investor agar masuk ke IKN? Dari dulu investornya nggak masuk tuh. Dan Pak Jokowi minta orang Singapura tinggal di IKN, kan konteksnya nggak relevan itu. Yuk orang Singapura tinggal di IKN. Itu kan pernyataan useless, pernyataan tidak manfaat di dalam publik, ya. Nggak ada kaitannya dan relevansi. Jadi ini bukan soal itu. Tenaga asing itu ketika diperlukan ada relevansinya, tidak ada masalah. Masalahnya itu adalah sensitivitas. Kalau ada di dalam negeri, kenapa asing? Ya sudah, kalau tidak ada, nanti di dalam negeri tanyakan ke teman-teman ITB, anak-anak arsitek ITS, Parahyangan. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak ada masalah. Itu bukan problem menurut saya. Dan Metro mencari ini bukan problem arsiteknya asing, tetapi problem kontroversinya itu. Dan kontroversi itu sudah terjadi sejak awal IKN ini. Tak kurang Profesor Emil Salim yang mengkritik, ya. Ya, itu kembali kritik, ya sudah, jalan aja, nggak apa-apa. Dan itu juga ternyata wilayahnya itu wilayah batu bara di bawahnya. Ya, setiap orang yang ada di situ itu panasnya akan lebih dari Timur Tengah. Ya, dipanggang dari atas matahari, dipanggang dari bawah batu bara. Ya, karena tempat aja langsung ditunjuk, ya. Membuat keputusan dari langit, udah. Oke, jika tadi dikatakan oleh Menteri PUPR memang ini belum diputuskan, artinya masih wacana, tapi jika memang kemudian wacana ini dieksekusi akan ada kemudian pengawas asing. Bedanya Menteri PUPR itu belum apa-apa, Luhut dengan PUPR itu, kalau Pak Luhut belum apa-apa sudah diterjang, seolah-olah sudah semua. Ya memang karakter begitu, bukan hal-hal yang istimewa. Tapi ya walaupun kemudian masih wacana, apabila kemudian dieksekusi ternyata memang ada pengawas asing, bagaimana menjamin atau memastikan ada transfer knowledge, Prof? Sebenarnya itu wajib di dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Wajib. Kalau tidak dilakukan, maka itu melanggar. Tapi itu kan tidak sempat, tidak mungkin dilakukan transfer apa. Rencananya seperti apa kan tidak ada. Seperti kasus investasi di pertambangan. Kan keahlian tertentu yang tidak ada yang boleh masuk. Tapi ini buruh-buruh kasar. Itu yang menyingkirkan buruh-buruh kita. Transfer knowledge untuk apa buruh kasar aja? Itu persoalan sensitivitas. Ini bukan soal mandor asing, tapi sejak lama asing dengan
publik ini Oke. jadi sensitivitas. Nah, karena sensitif, menanganinya dalam publik mesti dengan cermat, tidak marah-marah Oke. seperti Pak Luhut, terus mengatakan Baik. munafik, ya enggak. Itu problemnya. Oke, baik, kita lihat saja bagaimana kemudian wacana ini apakah jadi dieksekusi atau seperti apa, kita lihat bagaimana ke depannya. Baik, terima kasih Prof. Didik telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.